Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Iya, memang ada dalam salah satu riwayat itu menceritakan bahwa dosa yang cukup besar itu pada lisan. Ya, dosa yang cukup besar itu pada lisan, karena lisan itulah yang menjadikan penghantar ke semua keadaan. Mau nipu dikit, nipu besar, pura-pura itu ya di mulut aja. Itu ya. Kan nggak bisa, mamanya saya mau ngomong sama kamu, saya cuma gini. Kan nggak bisa. Untuk hal-hal tertentu. Nah, itu kan gini Pak. Itu beda itu. Itu pakai gestur itu. Pakai gestur ya benar. Jadi lisan ini terhadap semua banyak hal dan makanya di situ ada riwayat bahwa dosa yang paling banyak itu di lisan. Nah, bagi kamu tuh atau saudara-saudara yang lain yang memang lisannya itu kebablasan, entah itu cerewet, mamanya saya bilang cerewet, saya cerewet itu karena saya benar, kan susah sekali. Orang itu begitu pasti selalu menganggap dirinya itu benar, baik, enggak masalah. Cerewet itu tetap masalah kok sebenarnya. Tetap masalah. Iya, paling tidak itu kalau wanita cerewet itu keputihan, itu sudah masalah. Langsung berhubungan ke itu. Iya, cerewet kemudian ada penekanan emosi, keputihan. Kalau dia cerewet, nggak ada penekanan emosi, nggak ada hati yang sirik, nggak, insya Allah nggak. Cerewet itu maksudnya gimana? Doyan bicara, tapi bicaranya standar baik, normal. Itu aman, insya Allah. Standar baik ya. Jadi tidak termasuk cerewet itu Pak? Nah, ini standar baik. Itu cerewet yang baik lah. Itu saya anggap dia tetap baik. Nah, cerewet itu hanya cuma dia ngomong, tapi kalau didengerin enggak terlalu kemana-mana. Dia titiknya itu ya baik-baik terus saja. Sekali waktu kalau memang dia nggak perlu ngomong, ya enggak, dia diem gitu. Oh ya, ini standar baik aja. Nah, kalau mamanya kamu banyak ngomongnya, itu ngomongnya apa? Ngomong yang bangga diri mamanya. Nah, kamu udah banyak ngomong bangga diri lagi, udah dua salah. Banyak ngomong bangga diri, dan itu bermenit-menit, berjam-jam. Lah kan dosanya banyak itu. Malaikat atid mencatat terus menerus. Biasanya kan gini Pak Ustadz, nonton TV misalnya Pak Ustadz nih, lihat misalnya siapa itu, wah itu tanpa sadar tuh langsung ngomong tuh itu. Lah itu kan harusnya gini-gini. Itu bahaya juga nggak itu Pak Ustadz? Lah ya bahaya, wong nonton TV itu kan sudah disetting sama sutradara, sama skenarionya, ya udah biarin aja. Lah kalau kamu itu mau ngomongin TV, mbok diganti TV-nya binatang, kamu coba ngomong apa sama binatang coba? Bingung juga. Masa ngomong kan itu begini, kasihan lu singa, itu kan masa gitu? Ya kan nggak bisa ya. Iya benar ya. Nggak bisa, makanya itu pun harus difikirkan. Singa pun, binatang pun kalau dia makan namanya, ini itu memang sudah ininya dia, fitrahnya dia begitu. Nggak bisa kamu komeni, ini yang melem ini tidak punya peri kebinatangan ini, ya nggak bisa seperti itu memang keadaan ya. Kecuali kalau manusia ya, ngomong itu harus diatur. Ngomong itu kalau bisa yang manfaat. Kalau tidak manfaat ya mending diam aja, kan seperti itu. Nah, jangan ngomong yang seneng menceritakan tentang buruknya dia sendiri, seneng tapi ngomong terus, lah kan sama itu. Nah, ini malah buka aib sendiri. Lah wong saudaranya itu buka aib saudaranya nggak boleh, malah mamanya kamu buka aibmu sendiri, loh kan jadi lucu. Iya benar. Bangga dengan omongan yang bangga dengan perbuatan salah. Nah, itu juga nggak boleh. Jadi mau bicara betul-betul otak sama hati itu ikut berpikir. Begitu ya. Otak itu berpikir karena pengetahuan agama yang kita terima, yang diizinkan oleh Allah Ta'ala kita ingat. Hati itu meyakini bahwa yang kita pikirkan itu salah atau benar, itu harus paham. Sehingga pada saat mau ngomong sesuatu itu harus
harus difikirkan. Bisa-bisa malah nggak jadi ngomong itu Pak Ustadz. Ya nggak apa-apa, malah bagus. Oh iya, ya. Malah bagus kalau kamu loh ya. Amin, 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 amin. Sekarang berpikir nih, itu bisa-bisa nggak jadi ngomong, udah kelewatan. Iya, nggak apa-apa. Nah nanti kalau nggak bisa ngomong kan tinggal kamu mau di Jakarta apa di Jogja, kan gitu aja. Kan saya tanya aja. Kan beda tempat, kan beda cara berpikir lagi ya. Tetap gitu ya. Apa? Tetap ditunggu omongan. Iya. Kamu nggak ngomong di Jogja, nggak boleh tidur kamu di rumah. Ya. Lah kan gitu. Jadi ini aja kamu ngomong begitu kan kamu nggak mikir sebenarnya tuh. Ya. Padahal kalau tadi barusan saya ngomong itu kalau bisa manfaat, kalau tidak manfaat ya jangan ngomong. Lah kamu, berarti bisa-bisa nggak ngomong yang di mana. Baru saya gitu aja kamu udah, Ya itu karena mikir Pak. Ya intinya adalah lisan inilah yang bisa menjadi pemicu Berat dosa. banget itu. Ya menjadi pemicu dosa. Makanya otak kita itu untuk berpikir. Jadi mau melakukan sesuatu atau bicara sesuatu itu harus difikirkan. Kalau memang itu dilarang oleh Allah Ta'ala, tidak diajarkan oleh Rasulullah, ya nggak usah ngomong. Mending ngomong yang lain. Kalaupun ngomong itu harusnya ngomonglah yang sering itu mendidik istilahnya. Iya mendidik, gimana caranya? Umpamanya Haji C. Haji C itu sebenarnya pernah bilang sama saya nih, umpamanya nih, Ustadz aku itu kalau suruh tiap saat itu ke tamjid itu sebenarnya males. Nah gitu toh. Iya kan, umpama nih suatu ketika Haji C itu ngomong, wah saya kemarin, ini suatu ketika ya, saya kemarin itu seminggu berturut-turut nganter dia itu ke tamjid. Saya ngasih ngomongnya ya kesannya ngeledek tapi enggak. Sekali-kali itu mogok bilang bensin sepeda motor tuh habis kan gitu. Oh, iya. Nah sebenarnya ini didik sebenarnya agar istrinya Haji C itu tidak ke sana terus gimana caranya, dan Haji C juga mendidik sebenarnya itu. Harus ada siasat strategi gitu ya. Ya strategi yang tidak perlu, strategi itu harus mukulin yang nggak perlu kan gitu. Mendidik itu penting juga di dalam berlisan ya, berkata-kata sama. Jadi bicara itu yang mendidik istilahnya. Mendidik apa saja sebenarnya. Mamanya istrinya tuh kok gerah, kok nggak enak, kok berat badanku, bisa aja ngomong Haji C. Kok kamu sekali-kali tuh ngepel sama nyetrika, itu didik itu sebenarnya. Lisannya manfaat. Iya. Dengan kata lain olahraga. Loh kan begitu. Semua itu bisa untuk mendidik. Semua hal itu bisa untuk mendidik. Semua. Kalau orang itu mau berpikir dia ingin mendidik istrinya, dia ingin mendidik suaminya, tidak dengan hal-hal yang kata-kata yang selalu memerintahkan, enggak, tapi yang kata-kata yang lucu. Menurut ini kan lucu, tapi itu mendidik beneran serius. Nah itu saya teringat kemarin itu. Aku kok nyoba bajuku sesek semua gitu kira-kira. Padahal bulan Ramadan nih kan puasa deh Mas. Saya jawab, itu berarti mulai sekarang kau harus banyak gerak, harus berolahraga supaya cukup lagi baju. Terus siapanya Pak? Nggak ada. Maksudnya minta beli baju baru malah disuruh kurusin. Kan nggak mendidik itu Ji. Berarti walaupun kamu mendidik tapi yang mau kamu didik nggak mau. Iya toh? Iya. Sama kalau kamu harus ngepel sama setrika, tapi habis itu dia nggak mau ngomong lagi dia. Tapi nggak mau dia. Tapi gampang kalau saya jadi Haji C, gampang. Ambil mbak-mbak untuk membantu ngepel sama nyetrika. Habis itu uangnya untuk dia disedikitin. Bilang aja untuk gaji dia. Gimana dia mau? Kan gitu. Semua itu bisa dipergunakan asal kita tidak mau licik. Kita nggak licik, kita itu mendidik kok sebenarnya. Nah, lisan-lisan yang baik itulah yang harus kita lakukan, dan semuanya kita lakukan. Semua kalimat tadi itu berbasis pada Allah. Jadi saya mau bilang seperti ini untuk mendidik istriku. Bukan ego. Bukan ego, bukan mau menang-menang. Enggak ada. Saya mau mendidik. Iya, niatnya seperti itu. Dengan niat seperti itu Allah tersenyum. Ya seperti itulah cara mengajarkan istri atau suami atau anak-anak itu sesuatu hal yang nyaman didengerin. Kan gitu.
Ya kalau umpamanya dulu sekali itu kalau umpamanya saya bilang ini sama istri saya, terus saya lihat mukanya ngambek kamu, mau ngambek kamu, dosa kamu harus dinasihatin, ngambek itu dosa. Nah, jadi dia mau ngambek kan bingung juga dia. Tapi saya pergi, biarin aja dia bermain dengan pikiran. Nanti kedua kali ngambek kamu, ngambek lagi gitu. Nanti yang ketiga kali insya Allah enggak, sampai sekarang kalau ngambek kamu enggak dia. Alhamdulillah. Enggak. Gitu aja. Nah, itu cara mendidik. Saya bilang ngambek kamu, sampai senyum-senyum aja. Jadi dia pasti ngelihat. Nah, kalau ngelihat, nih suamiku ngece aku nih, ngece bercanda tapi didik sebenarnya kan gitu. Nggak perlu harus apa kamu berani sama suami. Kan beda. Iya. Tapi kalau apa kamu ngambek digituin, dinasihatin ngambek, emang bener kalau dinasihatin ngambek itu sudah bener gitu. Nggak perlu jawaban, biarin aja karena dia juga belajar untuk menjadi baik di hadapan Allah kan bisa mikir. Betul. Ya kan gitu, harusnya kamu bilang ngambek kamu kan gitu, tulis aja. Nah ini yang belum baru dapat sekarang kata-kata ini. Ya, kan memang orang itu harus seperti itu kan gitu. Kalau dilawan gimana Ustaz? Iya bener, ngambek gua gitu. Nah, dosa kamu ngambek. Jawabannya seperti itu. Dosa kamu ngambek, mau saya ngasih nasihat. Loh kan nasihatnya nggak butuh itu. Lah kamu tanyanya apa tadi? Kan gitu diurut aja. Ya itu berpikir. Tetapi kalau umpamanya dijawab dengan hal-hal yang intinya itu tidak mau mengerjakan sesuatu, ya salah semua. Tetap harus seperti itu. Kalau saya ya gitu. Saya itu umpamanya di rumah nih, saya tahu istri saya itu habis gini tahu, tapi tiba-tiba saya masuk kamar, istri saya tidur. Saya itu kalau pulang ke Jogja kok lihat kamu itu tidur aja, dia ngomong apa coba saya dengerin. Mas, saya itu baru aja ngerebahin badan, baru Mas tuh taunya saya tuh ngerebahin badan sih, coba taunya Mas ini tahu, tapi saya sudah tahu. Nanti dia ngomong gitu. Ya makanya kalau kamu itu begini-begini, laporlah sama Mas ya, jadi tahu. Nah baru dia ngekeh. Tapi saya nggak komen karena memang saya begitu. Jadi hanya cuma bercanda aja. Tapi kan nggak, kalau istri saya menjawab begitu itu tahu kalau saya itu sebenarnya bercandai. Kan bisa aja kamu itu kalau aku datang kamu tidur, kan bisa jawab. Loh, kamu nggak tahu ini Ya, jadi marah. Benar. Ngapain harus menjawab seperti itu kalau memang kita bercanda, bercanda itu gampang. Dan istri saya pun mau dia tiduran nggak ada masalah, saya hanya pengen bercanda aja. Nah, lisan yang seperti itu menyenangkan hati pasangannya. Coba dilatih. Ya, coba dilatih seperti itu, dilatih, dan itu ngelatihnya ya lama, sama seperti kamu itu mau ngelatih singa itu mau nurut sama kamu, ya sejak kecil. Dari bayi. Oh, bukan sejak bayi, sejak SMP kamu latih. Iya, jangan dari bayi. Berarti sejak akil balik. Iya, dilatih. Gitu. Nah, tapi Kata-kata latihan. kamu latihan sama singanya ya yang aneh-aneh, sama singanya nggak jadi berlatih, malah lendet-lendet nanti. Nah ini jadi melatih singa atau binatang yang buas pun dari bayi. Makanya ada singa yang dengan orang itu meluk ini dia dari bayi dilatih ya. Ya hanya manusia ini yang kadang-kadang dulu ditolong, setelah mulai bagus khianat, itu banyak seperti itu. Dan itu nggak usah khawatir di hati. Nah, lisan-lisan yang diberikan adalah lisan-lisan yang baik, jangan lisan-lisan yang buruk. Nah, itu harus belajar. Apapun, baik kepada pasangan, istri atau suami atau anak atau kepada orang tua, apalagi. Aduh, kalau kepada orang tua jangan deh kita. Apapun orang tua yang diinginkan selama itu tidak keluar dari syariat, adalah penuhi aja karena Allah aja. Dan kalau saya seperti itu, karena hal-hal itu bisa menjadikan Allah akan murka kepada kita. Nah di titik itulah kita harus belajar. Lisan kita harus kita tata. Berbicara pun otak itu harus dipakai. Berbicara mana yang baik, mana yang tidak baik, seperti itu. Nah lisan-lisan yang memang bisa menjadikan dosa itu adalah lisan yang tidak memahami tentang syariat.
Walaupun dia kelihatan diem, iya dia diem sehari-hari banyak diem. Tapi pada saat dia ngomongannya kasar, nggak enak, nggak nyaman, ya sama. Walaupun dia diem, tapi dia menyimpan marah. Sama aja seperti itu. Nanti resikonya ya dia sariawan. Walaupun dia diem, dia sariawan. Kalau ada orang bilang kurang vitamin C, ya biarin aja. Ustaz, lisan ini kan sungguh dahsyat, Ustaz. Yang tadinya haram menjadi halal dengan ijab kabul. Kemudian yang syahadat, orang yang non muslim syahadat jadi muslim karena lisan juga. Nah, ada juga kan bilang sampaikanlah walau kedengarannya pahit, sampaikan sesuatu yang benar walaupun pahit didengar. Nah, bagi seseorang yang udah terbiasa ngomongnya kasar, mungkin bagi dia itu nggak kasar, Ustaz. Nah, lagi-lagi sebenarnya yang menjadi pagar itu apa, Ustaz? Kalau orang tuh kasar ngomongnya, padahal dia bilang enggak kasar istilahnya gitu kan. Nah, bagi dia, tapi bagi orang lain kasar, atau bagi orang lain menyakitkan, bagi dia biasa-biasa aja. Itu sebenarnya yang menjadi pembatasnya apa tuh, Ustaz? Orang kalau masih seperti itu, ya itu namanya egois. Orang yang punya ilmu agama, saya nggak bilang tinggi benar, dia nggak mau dengerin orang lain ya sama. Dia merasa ilmu agamanya itu yang dia ini ya jadi benar terus dia akhirnya. Jadi benar terus ya nggak bisa. Walaupun dia itu umpamanya kita itu benar, ada orang ngomong ngeyel salah di depan kita kasih tahu, kita kasih tahu tapi masih ngeyel, diamlah. Seperti itu, nggak perlu. Allah tidak membutuhkan bahwa kita itu pintar kok sebenarnya, tapi kita sudah menyampaikan nasihat yang baik. Nah, patokan itu dari ilmu agama juga sebenarnya. Kalau memang dia tidak paham ilmu agama, ya selesai sudah. Ya dia akan ada egois dan sebagainya, egois seperti itu. Nah, inilah yang harus diketahui bahwa seorang yang mau berbicara dia harus tahu ilmu agamanya. Memang banyak orang-orang yang punya ilmu agama memang agak lebih tenang, lebih santai, iya sih. Tapi nanti perilakunya pada saat ketemu sama teman, pada saat ada istri, pada saat ada suami, pada saat itu kelihatan di situ. Tapi kalau di umum ya kelihatan anteng, kelihatan anteng lah ya, lebih tenang. Tapi walau tapi mudah-mudahan ya kalau orang diberi ilmu agama, mudah-mudahan senantiasa runduk lah, tawadhu terus menerus. Mudah-mudahan lisan kita tidak menjadikan kita masuk neraka. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Para